أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال عز من قائل أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, jamaah yang Allah muliakan, surgaku di dalam rumah tanggaku. Begitulah judul kajian yang dipilihkan untuk kami, dan dengan segala keterbatasan dan kemampuan kami akan kami uraikan sesuai dengan dalil Al-Quran dan dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan dan rumah tangga adalah bagian daripada ibadah yang akan Allah kekalkan sampai kita menuju surganya, sehingga pasangan kita yang menjadi istri kita, suami kita yang menjadi pasangan kita, mereka akan kita jumpai kembali apabila keduanya sama-sama bertakwa. Dan para nabi dan rasul, mereka semuanya adalah orang-orang yang menikah, sehingga tidak ada satupun dari nabi dan rasul yang membujang dalam kehidupannya. Sebagaimana perkataan para ulama pun, di antara tujuan dan fungsi dari turunnya Nabi Isa kembali nanti di akhir zaman adalah tujuannya selain untuk membunuh Dajjal dan juga menyempurnakan separuh agamanya dengan menikah. Sehingga Allah katakan walaqad arsalna min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Kami telah walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Kami telah utus nabi-nabi sebelum engkau dan kami telah jadikan mereka memiliki pasangan azwajan, bukan satu, bahkan azwajan dengan lafaz jamak, wa dhurriyyah, dan juga anak dan keturunan. Sehingga pernikahan dan rumah tangga bahteranya adalah bagian daripada ibadah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, sehingga tidak boleh satupun dari nabi dan rasul membujang. Mereka semuanya menikah dan mereka semuanya berketurunan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, problematika daripada rumah tangga yang kita saksikan pada hari ini tak sedikit dan tak ayal juga sering terjadi, dan kami dapati dalam pertanyaan-pertanyaan di WhatsApp. Pertanyaan setelah saya kajian, Ustaz, suami kami telah mengaji tapi berlaku kasar kepada kami sebagai istri. Ustaz, istri saya sudah bercadar, sudah berhijab panjang, tapi kata-katanya pedas meninggikan suara di hadapan suaminya. Ustaz, begitu dan begitu. Tatkala sering kami menghadapi selepas kajian ada islah antara pasangan suami dan istri, meskipun sudah berlabuh dan berlayar lama dalam usia pernikahannya, tapi tetap saja ada percekcokan dalam rumah tangga. Ya, pernikahan amat erat kaitan juga dengan masalah, dan tidak sama sekali menjamin ketika orang sudah soleh dan solehah otomatis mendapatkan pasangan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Mustahil. Bukankah piring itu pernah pecah di rumah Rasulullah SAW tatkala Aisyah memecahkan piringnya? Bukankah Safiyah dahulu pernah bertengkar dengan Hafsah tatkala Hafsah mengatakan ya bintal Yahud, wahai anak Yahudi? Bukankah Aisyah pernah tegur oleh Rasulullah SAW tatkala meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah dan Abu Bakar melarainya? Bukankah Rasulullah SAW dahulu pernah mendapatkan konsultasi dari anak angkatnya Zaid bin Harithah tatkala mau menceraikan Zainab, dan Rasulullah SAW ditegur oleh Allah tatkala dia berkata amsik alayka zawjak, pertahankanlah istrimu, padahal beliau tahu bahwa beliau akan menikah dengan Zainab bintu Jahsyin. Rumah tangga itulah dipenuhi dengan masalah, dan tujuan daripada masalah-masalah itu adalah untuk agar kita mendapatkan pahala sabar, pahala takwa. Selayaknya Allah mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja di dalam surah At-Talaq, yang menunjukkan bahwa segala problematika rumah tangga
Diselesaikannya bukan karena banyaknya uang kita, diselesaikannya bukan karena kuatnya tubuh kita, diselesaikannya bukan karena cerdasnya IQ dan otak kita, tapi diselesaikan karena tinggi dan besarnya takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari-hari ini kita satu atap tapi tak pernah bertatap. Kita satu rumah tapi tak pernah bertegur sapa. Berjumpa tapi tak berkoneksi. Berkumpul tapi tak saling berhubung. Begitulah rumah tangga hari-hari ini antara satu keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Bahkan untuk meminta makanan, mereka menyampaikan dari grup-grup WhatsApp, bukan dengan ucapan sewajarnya, tapi mereka menghabiskan waktu bersama handphone dan gadgetnya. Ketika berkumpul, bukan melakukan aktivitas bersama. Dahulu kita saksikan setiap ba'da maghrib, orang tua kita menyuruh kita untuk mengaji bersama dengan Al-Quran yang kita baca. Hari-hari ini pulang bersama handphone, pergi bersama handphone. Keluarga adalah seolah-olah menjadi orang kedua yang seolah tidak berguna bagi kehidupan kita. Maka Al-Quran telah memberikan panduan dari ayat yang sering kita dengar dalam setiap pernikahan dan walimah. Dalam surah Ar-Rum, Allah katakan di ayat 21-nya, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Di antara tanda kekuasaannya, lihat bagaimana Allah menjadikan hubungan suami istri, pasangan suami istri menjadi bagian daripada tanda kekuasaannya. Ayati, Allah menjadikan berbagai hal menjadi tanda kekuasaannya. Di antara yang Allah sebut sebagai ayat, tanda kekuasaan adalah Al-Quran. Di antaranya juga Allah menyebutkan bahwa untanya Nabi Saleh adalah tanda kekuasaannya. Dan terciptanya dua insan berbeda, manusia, antara laki-laki dan perempuan, juga bagian daripada ayat. Dan Allah jadikan keduanya bersama. Tujuannya dengan lamu ta'lil, Allah katakan litaskunu ilaiha. Litaskunu maknanya adalah untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari ketenangan, dan untuk mendapatkan rumah. Sehingga kata sakan dalam bahasa Arab selain artinya adalah ketenangan, kebahagiaan, maka arti lainnya adalah rumah, tempat tinggal. Berarti kita diperintah untuk mencari rumah. Rumah yang seharusnya memang menjadi rumah, bukan rumah hanya sekedar kata, tapi rumah yang rumah. Kadang ada rumah tapi tidak ada isi orangnya. Rumah bukan tentang apa yang menjadi fasilitasnya, apa yang menjadi perabotan dan isinya. Rumah adalah tentang dengan siapa kita bersama. Bukankah rumah Rasulullah SAW hanya ukuran petak yang kalau beliau mau sujud, beliau harus menepuk daripada kaki Aisyah untuk bisa sujud. Rumah beliau yang tidak luas dan tidak lebar, tapi ada kebahagiaan dalam rumah tangga beliau, menjadi rumah tangga terbaik sepanjang peradaban manusia, rumah tangga terbaik dunia dan di akhirat. Bukan masalah tentang perabotannya, bukan masalah tentang luasnya, bukan masalah tentang fasilitasnya, tapi tentang siapa kita berada di dalamnya, bersama siapa kita di dalamnya. Untuk apa kita mengadakan rumah tangga tersebut kalau bukan karena untuk Allah Ta'ala. Sehingga tujuan daripada pernikahan yang Allah jadikan kita berpasang-pasangan adalah untuk mencari kebahagiaan. Karena memang manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan segala hal diciptakan berpasang-pasangan, kecuali hanya Dia saja yang sendiri, Allah yang tidak berpasangan dan tidak butuh kepada pasangan. Sehingga ketika Allah menyatakan bahwa dirinya adalah Al-Qayyum, Allah tidak butuh kepada satu apapun. Allah As-Samad, segala hal membutuhkannya, sedangkan Dia tidak membutuhkan segala hal. Sehingga Allah memiliki sifat yang berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada serupa satupun dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kemudian dari pernikahan tersebut Allah jadikan kalian mendapatkan mawaddah, cinta. Sehingga cinta adalah given dari Allah Ta'ala, pemberian dari Allah Ta'ala. Ya, cinta adalah ruh kehidupan. Cinta adalah akad dan perjanjian. Dengan cinta maka tumbuhlah bunga, mekarlah sekuntum cahaya. Dengan cinta atau tanpa cinta tidak akan meliuk satu dahan dengan dahan lainnya. Dengan cinta atau tanpa cinta tak akan bergerak daripada unta betina menuju unta pejantannya. Tanpa kehadiran cinta maka ruh kehidupan tidak akan berjalan begitu saja. Sehingga cintalah yang menjadikan Rasulullah SAW mencintai Khadijah, sebagaimana cintanya Mughith kepada Bairah, cintanya Fatimah kepada Ali, cintanya Abdurrahman bin Abu Bakar kepada Atikah bin Amir bin Tufail,
cinta para sahabiat kepada sahabat lainnya, cinta Abu Darda kepada Ummu Darda, dan kecintaan itulah yang mengantarkan mereka kepada surganya Allah Ta'ala. Seandainya lautan itu memiliki pantai dan sungai itu bermuara, maka lautan cinta tak berpantai dan sungai cinta tak bermuara. Sehingga yang menjadikan mereka bisa kuat dengan kehidupan itu semua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-mahabbatu hiya allati tuharrik, cintalah yang menggerakkan segalanya. Apatah lagi bukankah yang menjadi syarat bagi kokohnya ibadah dalam tauhid adalah khauf, raja dan mahabbah yang menjadi patokan daripada beribadah kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga banyak di antara kita yang menyampingkan daripada perkara demikian, padahal kecintaan terhadap sesuatu adalah fitrah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Ibnu Qayyim menyatakan bahwa ada 3 cinta yang baik dan 3 cinta yang tercela. 3 cinta yang baik itu, cinta pertama adalah cinta karena Allah, yang kedua cinta kepada Allah, yang ketiga adalah cinta yang menghantarkan kita kepada cinta kita kepada Allah. Sehingga di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintaan Engkau dan kecintaan kepada yang mencintai Engkau, dan kecintaan kepada yang menghantarkan kami kepada kecintaan kepada Engkau. Sehingga 3 cinta inilah yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian 3 cinta yang mudarat adalah cinta yang membuat kita jauh dari Allah, cinta terhadap yang membuat kita berpaling dari Allah, dan cinta kepada orang yang membuat kita jauh dari Allah. Itulah cinta yang menyengsarakan. Sehingga tidak semua cinta itu memiliki sisi manfaat. Terkadang ada cinta yang justru memudaratkan. Bukankah kita tahu semua bahwa Imran bin Hittan, seorang perawi dalam Sahih Al-Bukhari yang dahulunya dinukilkan dalam kitab sahihnya, tapi ternyata di akhir hidupnya menikah dengan seorang wanita khawarij, dan jadilah dirinya khawarij karena mabuk cinta yang bukan karena Allah Ta'ala. Oleh karenanya, ketahuilah bahwa ucapan daripada inni uhibbuka fillah, kita kepada guru kita, kepada kawan kita, kepada sahabat kita, kepada istri kita, kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, saya mencintai engkau karena Allah, itu adalah ucapan yang akan ditagih nanti oleh Allah di hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala nanti akan berkata di hari kiamat, ainal mutahabbuna bi jalali, mana dahulu mereka yang saling mencintai karenaku. Dan begitu pula Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, tatkala ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh kami mencintai engkau, kami cinta kepada engkau, kami cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, tapi amal kami tak seperti engkau, amal kami tak seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali. Maka jawaban Rasulullah SAW, anta ma'a man ahbabt, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Sehingga kata Anas bin Malik, tidak ada hadis yang paling menyejukkan pandangan kami, yang menenteramkan hati dan jiwa kami, melebihi hadis ini selepas Islamnya kami. Karena kita meskipun tidak sama amalnya seperti Abu Bakar, tidak sama amalnya seperti Umar, tidak sama amalnya seperti Utsman, tidak sama amalnya seperti Ali, tapi akan dikumpulkan bersama mereka kalau kita mencintai mereka. Dan cinta bukan hanya sekadar lip service, bukan hanya sekadar gombalan dan kata-kata susunan, tapi bagian dari pengorbanan dan pembuktian. Sehingga kata para ulama, diungkapkan dalam syairnya, in kunta sadiqan, in kunta muhibban, kalau kalian ada seorang pencinta dan kalian adalah seorang yang jujur, maka la ata'tah, kalian akan taat kepadanya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena sungguhnya orang mencinta terhadap yang dicintai, taat kepadanya. Sehingga orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, maka harus dibuktikan dengan penjalanan kepada sunnahnya. Bagaimana mungkin orang yang mengaku mencintai Nabi tapi malu dan mempraktekkan dalam sunnah Nabi SAW, malu untuk berjanggut, malu untuk berpakaian sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, malu dengan berakhlak seperti beliau, malu menjalankan syariat, menutup aurat, malu menjalankan sunnah-sunnah yang dibawa oleh beliau. Bukankah beliau SAW untuk menegakkan sunnah ini diikuti oleh umatnya sampai berpeluh dan berdarah kakinya tatkala berdakwah ke Taif, sampai diusir dari kaumnya dari Mekah menuju Madinah, sampai dijadikan cobaan dan cobaan yang menimpa beliau, terluka daripada wajahnya tatkala perang Uhud, dan patah gigi gerahamnya tatkala ditombak oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga menjadikan beliau mengatakan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian menggenggam teguh sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, genggam sunnah daripada khulafa ar-rasyidin yang diberi hidayah setelahku. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi geraham. Dan menurut dokter, gigi yang paling kuat
dari susunan gigi kita adalah gigi geraham. Dengan menggigitnya, itulah bagian daripada kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya dengan sekedar bersalawat, tapi justru mengamalkan apa inti daripada salawat, yaitu menjalankan segala macam perintah dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan segala larangan yang beliau larang. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan kali ini, dengan keterbatasan dan kelemahan kami akan mengumpulkan beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menjadikan rumah tangga beliau sebagai surganya. Dan riwayat-riwayat ini yang menjadikan dan memberikan kita hikmah. Mengapa beliau beristri lebih daripada 4? Dan mengapa istri beliau total ada 11? Yang hidup ketika beliau hidup ada 9. Wafat 2 tatkala beliau sedang hidup, yaitu Khadijah bintu Khuwailid dan Zainab bintu Khuzaimah. Selebihnya itu hidup pada saat beliau hidup dan baru wafat tatkala beliau telah wafat. Mengapa istri beliau ada banyak? Yang pertama, ini menjadi kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada menjadi khasa'is Nabi. Yang kedua, karena keindahan rumah tangga Nabi tidak cukup apabila diceritakan oleh satu istri saja, sehingga baru cukup keindahannya apabila diceritakan oleh 11 istri yang meriwayatkan. Yang ketiga, semakin mengokohkan bahwa Nabi adalah Nabi di luar rumah dan Nabi di dalam rumah. Umumnya banyak di antara orang yang boleh jadi baik di luar rumah tapi tidak baik di dalam rumah, tapi tidak dengan Nabi SAW. Makanya untuk menunjukkan kebaikan Nabi SAW butuh testimoni jujur dari istri-istrinya, karena istri-istri adalah orang yang paling mengetahui rahasia kita dari ujung rambut hingga ujung kuku. Mereka adalah yang paling mengetahui tentang sifat kita, hakikat kita, karakter kita. Seluruh orang berkata apa di luar rumah, tetaplah yang mengetahui hakikat diri kita, marahnya, temperamennya, kelakuannya, sifat baik dan buruknya adalah istri. The honest review paling jujur adalah dari istri-istri kita. Sehingga beliau mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Sehingga tatkala Aisyah ditanya, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, bagaimana Rasulullah SAW dalam rumahnya, maka Aisyah menjawab dengan 3 kata, kana fi mihnati ahli, bahwa Rasulullah itu senang membantu pekerjaan rumah tangga. Yufli thawbah, beliau menjahit bajunya sendiri. Wa yahlibu syatah, beliau memerah daripada susu kambingnya. Wa yakhdumu nafsah, beliau menguruskan pekerjaan yang beliau bisa lakukan sendirinya. Sehingga pada tatkala beliau mampu untuk melakukan sendiri, beliau tidak manja untuk meminta tolong kepada istrinya, tapi melakukannya sendiri. Dan bantuan kita kepada istri kita untuk mengurus anak-anak, untuk menyuci baju, untuk mengganti popoknya, untuk menjemur baju, mencuci piring, nyapu ngepel di rumah, tidak sama sekali akan mengurangi derajat kita sebagai seorang laki-laki. Tidak akan sama sekali mengurangi wibawa kita daripada mata istri kita. Justru itu akan membuat dia semakin mencintai suaminya, karena tahu bahwa suaminya mencintai istrinya, sehingga suaminya berkhidmat juga untuk menolong dan membantu pekerjaan rumah istrinya. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam rumahnya? Selain tadi yang pertama adalah beliau membantu istri-istrinya, sehingga beliau senang dan tidak malu untuk membantu istri-istrinya. Yang kedua, beliau bercengkrama dengan istrinya, mengobrol dengan istrinya, sehingga untuk menciptakan surga dalam rumah tangga kita, kita perlu banyak-banyak berkomunikasi dengan istri dan pasangan, suami kepada istri, istri kepada suami. Lihatlah bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam terungkapkan dari beberapa riwayat-riwayat sahih bahwa beliau mengobrol dengan istri-istrinya setiap kali sebelum tidur. Sebelum tidur ngajak ngobrol bersama istrinya. Waktu malam usahakan waktu bersama keluarga. Janganlah dihabiskan untuk kita berpergian keluar rumah. Janganlah dihabiskan untuk kita masih sibuk bekerja di dalam rumah. Janganlah dihabiskan dengan gadget dan peralatan-peralatan di rumah. Tapi sibukkanlah untuk mengobrol, karena itu waktunya bersama keluarga. Sudah cukup waktu 8 jam, 9 jam, dari 9 to 5, dari 9 ke 5 sore. Sudah cukup itu waktu untuk keluar rumah. Ketika dalam rumah, copotkanlah daripada segala pangkat dan jabatan. Jadikanlah kita sebagai ayah bagi anak-anak kita, suami bagi istri kita, yang datang dengan pelukan hangatnya, dengan senyum manisnya, dengan canda dan tawanya, dengan kebahagiaan yang kita bawa dan kita persiapkan kepada mereka. Bagaimana mungkin kita kerja banting tulang keluar rumah untuk keluarga, tapi ketika sudah berada di keluarga tidak ada waktu kita bersama mereka? Maka Rasulullah SAW tetap mempersiapkan
obrolan bersama istrinya. Padahal siapa beliau? Seorang nabi. Beliau seorang rasul, seorang panglima, seorang ayah, seorang menantu, seorang mertua, seorang kakek bagi cucu-cucunya, seorang sahabat bagi sahabat-sahabat lainnya. Tapi tetap saja beliau meluangkan waktu untuk istrinya di malam hari dan tidak mempersisihkan waktu untuk banyak-banyak berbincang di ba'da isya. Sehingga kata para sahabat, yakrahun nauma qablah wal haditha ba'dah. Beliau amat membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang kepada para sahabat lainnya selepas isya. Kecuali dalam perkara ilmu. Kalau dalam perkara ilmu kajian selepas ba'da isya masih ada, maka itu tidaklah makruh. Sebagaimana Al-Imam Bukhari menuliskan satu bab dalam kitab sahihnya. Kata beliau, babus samari fil ilm, bab berkenaan dengan begadang dalam perkara ilmu agama. Sehingga beliau mengobrol dengan istri-istri dan dibuktikan ternyata dalam ilmu parenting bahwa hal yang menjadikan rumah tangga menjadi harmonis adalah mengisi 90%-nya dengan ngobrol. Dan itulah amalan penduduk surga. Di penduduk surga sebagaimana Allah sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 50, Allah mengatakan, فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِ يَتَسَاءَلُونَ. Aktivitas penghuni surga adalah saling berhadap-hadapan dan saling berbincang-bincang, saling bertanya satu dengan yang lainnya. Dahulu apa yang buat amalanmu bisa menjadikan kamu masuk surga? Oh, dahulu saya berinfak kepada anak yatim dan fakir miskin. Tangan saya usapkan kepada kepala-kepala mereka dan saya jadikan amplop dan uang untuk diri mereka. Oh, dahulu saya berbakti kepada orang tua. Tatkala anak-anak lainnya tidak ada yang berbakti kepada orang tua, maka saya sisihkan waktu saya untuk mengunjungi orang tua saya, menyisirkan rambutnya, memandikan tubuhnya, memenuhi segala kebutuhan dan hajatnya. Ini yang masukkan saya ke dalam surga. Apa yang buat masukkan kau ke surga? Oh, dahulu sepertiga gaji saya berikan kepada fakir miskin di sekitar rumah saya. Dahulu apa yang buat engkau masuk ke dalam surga? Dahulu tatkala kesibukan saya melanda, saya tetap sisihkan waktu saya untuk pergi ke kajian. Sabtu Ahad saya fokuskan untuk ke kajian, sehingga menjadikan mereka bisa masuk ke dalam surga. Fa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Ngobrol adalah perkara bagian untuk menjadikan surga dalam rumah tangga kita. Perkara ngobrol. Sehingga dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW merespon bagaimana Aisyah bercerita tentang 11 orang wanita yang cerita kepada Aisyah di pagi harinya. Kemudian Aisyah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang cerita 11 wanita yang datang di pagi harinya tersebut. Dan ini dimaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari dalam qissatu Abu Zar'in li Ummi Zar'in, kisah Abi Zar' kepada Ummi Zar'. Yani ada 11 orang wanita dan 11 terakhir daripada wanita ini adalah kisah Ummu Zar' kepada Abu Zar'. Dengan berbagai macam dinamika kehidupan yang didapati oleh mereka yang curhat kepada Aisyah, maka ada kisah yang terakhir, yaitu kisah Ummu Zar' kepada Abu Zar', yang mana Abu Zar' menceraikan Ummu Zar', padahal Ummu Zar' masih mencintai Abu Zar'. Tatkala Ummu Zar' telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka meskipun memiliki berbagai macam hal yang lebih daripada Abu Zar', tetap saja Ummu Zar' tidak bisa melupakan Abu Zar'. Karena kebaikannya yang dahulu menjadikan dirinya sebagai seorang miskin dan papa mampu menjadikan dirinya hidup cukup dan berkecukupan. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikan respon atas kisah yang panjang ini. Dalam akhir hadis maka Rasulullah SAW mengatakan, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Wahai Aisyah, sesungguhnya aku dan engkau sama seperti Abu Zar' kepada Ummu Zar', yang mana engkau tak akan melupakan aku dan aku tak akan melupakan engkau. Akan tapi aku tidak menceraikanmu, wahai Aisyah. Begitu Rasul sampaikan. Artinya Rasulullah sempat-sempatnya merespon curhatan seorang istri, cerita seorang istri. Istri sudah 8 jam di rumah juga, sebagaimana kita 8 jam di luar rumah. Maka dengarlah ceritanya. Barangkali dia ingin cerita kondisi anaknya yang dahulu, yang kondisi anak bersama yang ketika di rumah terjatuh. Dia cerita bagaimana ada tamu nanti di dalam rumah, bagaimana tadi kondisi ketika dia berada di dalam rumah dengan berbagai macam liku-likunya, perlu cerita. Dan suami hendaknya mendengarkan, jangan ketika justru diminta untuk mendengarkan kita justru malah berpaling darinya. Dikarenakan komunikasi bukan hanya sekedar berbicara, tapi komunikasi juga mendengarkan. Dan seni komunikasi yang lebih berat adalah seni mendengarkan. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW mampu ternyata melakukan demikian? Karena beliau memiliki seni komunikasi di atas rata-rata. Beliau tidak hanya mampu berbicara dengan jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat padat tapi syarat akar makna, tapi beliau juga mampu untuk mendengarkan perkataan-perkataan panjang. Dan beliau tidak memotong setiap kali perkataan sahabat berbicara kepadanya, sehingga beliau menghormati setiap orang berbicara kepadanya. Sampai-sampai musuh ketika berbicara kepadanya, maka beliau hanya mengatakan, kafak, sudah cukup.
baru beliaulah menjawab. Jadi tidak memotong pembicaraan. Skill komunikasinya di atas rata-rata yang menjadikan beliau bisa rumah tangganya harmonis, surga dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, beliau pernah menyeka air mata daripada Safiyah. Satu ketika diundilah, dan kebiasaan Rasulullah SAW dan harusnya dilakukan oleh kita kalau kita berpoligami, kalau kita hendak bersafar maka istri-istri diundi siapa yang mendapatkan jatah gilirannya. Satu ketika Safiyah ikut bersama Rasulullah SAW. Hadits riwayat Nasa'i. Kanat Safiyah ma'a Rasulullah SAW. Safiyah satu ketika bersama Rasulullah SAW fi safarin. Wa kana dzalika yawmuha, itu adalah harinya. Dan Safiyah dinaikkan kepada unta, satu unta. Wa abta'at fil masir. Maka unta ini untanya lambat. Jadi Safiyah ketinggalan rombongan, dan dahulu terbiasa kalau unta-unta istri Nabi SAW itu untanya di atasnya seperti ada tenda tutup penutup, jadi tidak terlihat begitu saja. Jadi ada penutupnya, sehingga tidak diketahui pada saat itu yang mana istri Nabi, karena untanya para wanita adalah ada penutup di atasnya, ya, sehingga tidak bisa diketahui, saya lihat langsung karena terbuka aurat dan sebagainya, maka tidak terbuka aurat daripada Safiyah. Fa'abdu'at fil masir fastaghbalaha Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun mencari dan menyusul daripada Safiyah ke belakang. Subhanallah, ke belakang. Wahiyya tabki, dan mendapati Safiyah sedang menangis. Wa taqul, maka Safiyah berkata, hamaltani ala ba'irin bati', ya Rasulullah, engkau membawaku di atas unta yang lemah dan unta yang lambat. Faja'ala Rasulullah SAW yamsahu biyadaihi ainaiha. Maka Rasulullah SAW menyeka air mata Safiyah dengan kedua bola mata Safiyah. Subhanallah. Ini hal yang menunjukkan bahwa pasangan harus menjadi penyeka atas air mata pasangannya. Sebagaimana dahulu Khadijah yang tatkala mendengar dan melihat suaminya ketakutan, baru saja mendapatkan wahyu, Khadijah mendapatkan suaminya ketakutan, maka Khadijah tidak justru menjadikan marah-marah kepada suaminya dan tidak menyalahkan suaminya, tapi justru membesarkan hati suaminya, menyenangkan hati suaminya dengan berkata, wallahi la yukhzikallahu abadan, demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Innaka la tasilur rahim, engkau senang menyambut silaturahmi, engkau senang untuk bersilaturahmi. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau juga senang membantu orang miskin. Wa tuqrid dhaif, engkau senang menyambut tamu. Hal yang demikian yang menjadikan Khadijah dijamin surganya tatkala Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan, katakan kepada Khadijah mendapatkan salam dari Allah dan juga aku, kata malaikat Jibril, dan dirinya telah dibuatkan surga yang tidak pernah ada kebisingan dan tidak pernah ada kegurauan. Karena kenapa? Karena rumah tangga Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Khadijah mendapatkan surga janji dari Allah dan Rasulnya karena Khadijah tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Betapa banyak hari-hari ini istri yang tidak taat kepada suaminya, meninggikan suara di hadapan suaminya. Padahal masuk surga bagi seorang istri hanya 4 perkara saja. Idza shallatil mar'atu khamsaha, seorang wanita yang salat 5 waktu. Rasulullah tidak menyebut salat duha, salat tahajud, salat witir. Tidak menyebut, hanya salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan pun dia puasa Ramadan. Rasul tidak menyebut puasa Syawal, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin, Kamis, tidak menyebut. Hanya puasa Ramadan. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Yang terakhir yang paling sulit, wa ata'at ba'daha, dan dia taat kepada suaminya. 4 perkara inilah yang mungkin kita sebagai laki-laki menganggap ini sebuah gampang sekali. Kata Rasulullah SAW, faqila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah surga dari arah pintu yang manapun kamu mau. Pintu surga ada 8. Disuruh masuk pintu surga dari berbagai macam arah, yang menunjukkan bahwa hanya 4 perkara yang menjadikan wanita masuk dalam surga. Ternyata perkara salat perkara mudah bagi wanita, perkara menjaga kemaluan insyaallah mudah bagi para wanita, perkara dia puasa Ramadan mudah insyaallah bagi wanita. Tapi perkara taat kepada suami adalah perkara tersulit, yang menjadikan itu adalah cobaan terberat bagi para wanita. Untuk permasalahan di dalamnya, ada pertikaian di dalamnya, tapi itu bukan menunjukkan akan kerendahan rumah tangga beliau, tapi justru ada pelajaran berharga bagi kita semua. Karena rumah tangga beliau adalah rumah tangga yang paling mulia dan paling paripurna di alam semesta. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang berikutnya yang menjadikan Rasulullah SAW menjadikan surga dalam rumah tangga beliau. Beliau pernah bersandar di dada daripada Aisyah. Tatkala Aisyah sedang haid, maka beliau bersandar di paha atau di tubuhnya Aisyah.
Sebagaimana kata Aisyah, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ra'sahu fi hijri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh kepalanya di pahaku. Wa ana haid, dan aku sedang haid. Wa yaqra'ul Qur'an, dan beliau membaca Quran. Sehingga di sini ada faedah pertama, romantisme pasangan yang halal. Yang kedua, bolehnya seorang baca Quran di sebelah seorang yang sedang haid, sebagaimana Rasulullah bersandar kepada Aisyah sedang haid dan beliau tetap baca Quran. Dan yang ketiga, mulianya Islam ketika Islam memuliakan para wanita. Dan orang-orang Yahudi, mereka pada dasarnya ketika ada wanita haid, maka wanita itu disuruh keluar rumah, tidak boleh berada di dalam rumah. Adapun kebalikannya, orang-orang Nasrani, mereka menyetubuhi daripada wanita yang sedang haid. Adapun Islam tidak. Islam fa'tazilun nisaa fil mahid, menyuruh kita untuk menjauhkan para wanita ketika sedang haid, itu tidak digauli, tapi tetap tidak mengeluarkan dari rumah. Dan begitu Rasulullah tetap dekat dengan Aisyah. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pada saat beliau sedang itikaf, maka beliau disisirkan oleh Aisyah dari dalam rumahnya. Jadi beliau, kita tahu rumah beliau itu berdempetan dengan Masjid Nabawi, maka ada jendela. Ketika beliau itikaf, maka beliau masukkan kepalanya ke dalam jendelanya, dan kemudian Aisyah di dalam menyisirkan rambut daripada suaminya. Saya tanya kepada bapak-bapak, kapan disisiri oleh istrinya? Ya, kapan? Dan ibu kapan menyisir terakhir suaminya? Ini sunnah yang hilang. Dan seandainya kita menghidupkan sunnah ini, kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Karena hal yang demikian adalah hal yang pernah dicontohkan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Bahkan beliau mendahulukan sisir di sebelah kanan. Kana yu'jibuhu tayammun fi tarajjulihi wa tana'urihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Beliau senang mendahulukan yang kanan, berarti sisir yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri. Dan itu yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga memberikan hadiah kepada istri-istrinya, sehingga seringkali beliau mendapati hadiah dari para sahabat, maka beliau berikan hadiah juga kepada istri-istrinya. Dan para sahabat paling senang ketika beliau berada di rumah Aisyah, karena kondisi di mana beliau sedang bahagia. Maka mereka sering memberi hadiah kepada Rasulullah itu tatkala Rasulullah berada di rumah Aisyah. Nungguin kapan Rasulullah Aisyah baru dikasihkan. Sampai dahulu Ummu Salamah berkata kepada Fatimah akan cemburuan mereka semua tentang Aisyah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai? Maka cintailah Aisyah sebagaimana aku mencintai Aisyah. Dan beliau tidak segan-segan ketika dikatakan kepadanya, ditanya oleh Amr bin As, tatkala Amr bin As ingin memvalidasi, apakah orang yang dicintai Rasulullah adalah saya sebagai sahabat? Karena ketika Amr bin As baru masuk Islam, Amr bin As diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Diperhatikan, begitu perhatian. Sampai ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah? Rasulullah tanpa segan, tanpa terbata-bata, tanpa lama berkata, Aisyah. Aisyah yang saya cintai. Wa minar rijal ya Rasulullah, maksudku dari kalangan laki-laki ya Rasulullah. Kata Rasulullah, abuha, bapaknya. Summa man ya Rasulullah? Summa Umar. Summa man? Summa Utsman. Summa man? Summa Ali. Sampai terakhir, sampai akhirnya ketika itu kata Amr bin As, maka saya berhentikan daripada jawaban Rasulullah, dan saya khawatir saya ditempatkan di nomor terakhir dari urutan yang Rasulullah cintai. Saking Rasulullah SAW berarti menunjukkan bahwa beliau memperhatikan satu persatu sahabatnya. Sampai-sampai sahabat yang biasa-biasa saja, yang mungkin ditempatkan di tempat terakhir dari kecintaan Rasulullah kepadanya, karena Amr bin As baru masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Tapi ternyata Amr bin As sampai-sampai merasa bahwa ini dicintai berlebihan oleh Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwa Rasulullah memperhatikan sahabatnya satu persatu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga terkadang berjalan malam bersama istri-istrinya. Jadi sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, jadi beliau suatu ketika pernah berjalan malam bersama istrinya. Tidak masalah bagi kita untuk mengajak jalan malam bersama istri kita, sekiranya tidak terlalu larut malam, tapi sekedar berdua berjalan, sekedar menikmati pemandangan dan sebagainya, untuk kemudian kita relaksasikan, karena waktu siang hari telah dihabiskan di luar rumah, tidak bersama istri. Dan istri jenuh biasanya ketika dalam rumah seharian. Maka tidak masalah untuk mengajak mereka di luar rumah sebentar, asalkan kita temani. Kemudian beliau juga sallallahu alaihi wasallam mengetahui kapan Aisyah marah, kapan istrinya marah, kapan istrinya ridha. Beliau mengatakan kepada
kepada Aisyah. Aisyah yang meriwayatkan hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arif, sesungguhnya aku tahu wahai Aisyah, hina takuni anni radiyah, kapan engkau ridha kepadaku, wa hina takuni anni ghadba, kapan engkau marah kepadaku. Maka Aisyah bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana mungkin itu Rasulullah? Maka kata Rasulullah, amma idza kunti anni radiyah, ketika engkau ridha kepadaku, maka engkau bersumpah, la wa rabbi Muhammad, tidak, demi Tuhan Muhammad. Adapun kalau engkau marah, maka engkau mengucapkan la wa rabbi Ibrahim, tidak, demi Tuhan Ibrahim. Sehingga Aisyah bersumpah dengan menyebut nama berbeda. Kalau sedang ridha, maka Aisyah mengucapkan demi Tuhannya Muhammad. Kalau sedang marah, maka Aisyah mengucapkan demi Tuhannya Ibrahim. Maka kata Aisyah, benar ya Rasulullah, aku hanya mampu berlaku demikian. Aku tidak mampu membencimu, aku hanya mampu mengganti namamu. Subhanallah. Hal yang menjadikan berarti Rasulullah SAW tahu kapan istrinya tidak senang dengan perlakuannya. Begitu berarti hubungan suami istri untuk menjadikan surga dalam rumah harus mengetahui kepekaan, kapan istri senang, kapan istri tidak senang. Begitu pula istri harus mengetahui kapan suami senang, kapan suami tidak senang. Sehingga hubungan ta'aruf dalam pernikahan bukan hanya sebelum nikah, justru awal daripada ta'aruf adalah ketika kita menikah dan mengucapkan qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madhkur halan. Itulah awal pertama kali ta'aruf. Sehingga ta'aruf yang sebetulnya hakikat ta'aruf adalah ketika kita menikah, dan sampai saat ini, sampai seterusnya sampai dia meninggal dunia, kita akan terus mencoba untuk mengenalnya. Karena pengenalan kita kepada pasangan pada akhirnya bukan tatkala sebelum menikah, tapi justru setelah kita menikah. Betul, sebelum menikah ada ta'aruf yang mana kita perlu mengenalnya, bagaimana keluarganya, bagaimana teman mainnya, bagaimana pekerjaannya, aktivitasnya, bagaimana hafalannya, bagaimana dia kepada orang tua, bagaimana akhlaknya. Melihat testimoni bukan dari dia saja, tapi dari kawan-kawannya, dari orangnya. Oleh karenanya dahulu para sahabat, mereka biasanya yang memilihkan jodoh untuk putri mereka adalah bapaknya. Sebagaimana dahulu yang mencarikan jodoh bagi Aisyah adalah ayahnya Abu Bakar, yang mencarikan jodoh bagi Hafsah adalah ayahnya Umar. Karena pada akhirnya mereka mau menjodohkan anak atau putri mereka kepada orang-orang saleh. Sehingga dahulu Hafsah ketika meninggal suaminya, maka Umar pun mencarikan pengganti dari suaminya Hafsah. Dia datang kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar diam, tidak menjawab sedikit pun. Dia datang kepada Utsman, maka Utsman baru saja meninggal kemarin Ruqayyah, maka Utsman tidak mau menikah dulu. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya mengatakan kepada Umar, sungguhnya Hafsah akan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar, lebih baik daripada Utsman, dan sungguhnya Utsman akan menikahi seorang yang lebih baik daripada Hafsah. Ternyata Rasulullah menikahi Hafsah dan Utsman menikahi Ummu Kulsum yang menjadi anak atau putri dari Rasulullah SAW. Sehingga pada saat itu harusnya memang seorang ayah, karena ayahlah yang mengetahui pergaulan laki-laki, ayahlah yang mengetahui bagaimana laki-laki baik, laki-laki buruk, laki-laki yang senang ke kajian, laki-laki yang senang berjamaah ke masjid, laki-laki yang akhlaknya baik itu ketahuan oleh laki-laki juga, karena bergaulan antara laki-laki dengan laki-laki. Berbeda dengan wanita yang bagaimana mungkin mendapatkan sakinah mawaddah warahmah kalau mulai rumah tangga dengan pacaran terlebih dahulu. Mustahil. Sakinah mawaddah warahmah awal daripada rumah tangganya dimulai dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin kita membangun rumah tangga surgawi sedangkan step dan langkah awalnya justru bertentangan dengan amalan penduduk surga? Tidak akan bisa. Sehingga litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, pada dasarnya harus dah sesuai dengan anjuran dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW juga memanggil panggilan istri-istrinya dengan panggilan yang mulia. Beliau memanggil panggilan Aisyah dengan panggilan Humaira. Ya Humaira. Humaira itu si kecil yang kemerah-merahan pipinya. Maka Rasulullah dengan ismu tasghir Rasulullah mengatakan Humaira, ya Humaira. Bahkan beliau juga mengatakan kepada Aisyah, ya Aish, wahai Aish. Jadi tak marbutahnya dihapuskan. Dan ini panggilan sayang. Ya Aish, ya Aish, panggilan demikian. Kemudian beliau juga pernah menyenangkan hati Safiyah. Tatkala Safiyah dikatakan oleh Hafsah bintul Yahud, wanita Yahudi atau anak dari Yahudi, maka Rasulullah SAW meninggikan atau membesarkan hati Safiyah. Bukankah engkau tahu wahai Safiyah bahwa ayahmu adalah Nabi, pamanmu adalah Nabi, dan engkau adalah istri seorang Nabi? Maksudnya adalah ayahnya Safiyah adalah
kakeknya Sofia adalah Nabi Harun. Sedangkan pamannya Sofia berarti Nabi Musa. Dan sekarang dia adalah seorang istri dari Rasulullah SAW. Jadi pamannya Nabi, bapaknya Nabi, istrinya Nabi. Lalu apa yang membuat engkau tidak bahagia dan tidak bangga, wahai Sofia? Itu menunjukkan Rasulullah membesarkan hati istri-istrinya dan menghilangkan gundah istrinya tatkala sedang gusar dan gulana. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga tidak pernah berlaku kasar kepada istrinya. Sehingga untuk menjadikan rumah tangga kita rumah tangga surgawi, rumah tangga yang dipenuhi dengan surga atau amal-amalan penghuni surga adalah tidak pernah ada pukulan di dalam rumah tangga atau tidak ada KDRT bahasa kita. Sehingga kata Aisyah, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad biyadihi." Beliau tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya kepada istri-istrinya. Wala khadiman, beliau juga tidak pernah memukul pembantunya. Anas bin Malik 10 tahun serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau melakukannya? Tidak pernah berkata demikian. Padahal Anas sering melakukan kesalahan juga sebagaimana anak-anak kecil lainnya yang 10 tahun sering disuruh tapi terkadang melakukan hal yang tidak disuruh. Sehingga wajar saja anak kecil ketika disuruh seringkali tidak taat. Sebegitulah Anas, tapi Rasul tidak pernah marah kepada Anas, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW amatlah baik akhlaknya, mulia akhlaknya. Sehingga kata Ibnu Hazm, seandainya tidak ada mukjizat kecuali hanya sirah Nabi SAW saja, maka itu sudah cukup menjadi satu mukjizat bagi beliau SAW. Dan akhlak Nabi adalah mukjizat tersendiri bagi beliau SAW. Sudah azan. Ya, silakan azan terlebih dahulu. حي على الصلاة
Hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk menjadikan surga dalam rumah tangga kita harus ingat ayat Allah taala. Allah menjadikan pasangan kita adalah pakaian bagi kita. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian baginya. Karena pakaian bermakna perlindungan, as-satr, penutupan dan juga penjagaan. Sehingga setiap pasangan harus menjadi perlindungan bagi aib pasangannya. Tidak boleh membiarkan sengaja aib pasangan. Melindungi dan tidak membiarkan kesalahannya di depan publik. Sehingga kita harus memahami bahwa kita adalah pakaian satu dengan lain, saling melengkapi kekurangan. Kita dalam pernikahan bukan mencari kesempurnaan, tapi kita melengkapi kekurangan untuk menjadi sempurna. Karena tidak ada yang sempurna dalam setiap insan dan manusia kecuali Rasulullah SAW saja dan para nabi dan rasul lainnya. Sehingga untuk memahami demikian, maka ada beberapa hal penting untuk merajut ikatan cinta dalam rumah tangga atau menjadikan surga dalam rumah tangga kita. Sebagaimana tanaman itu butuh disiram, kembang butuh dirawat, dan bunga itu butuh juga dipupuk. Untuk menjadikan dalam pernikahan ini berbahagia dalam jangka waktu yang lama, maka perlu juga dipupuk dengan pupuk yang indah. Makanya suami istri itu pada dasarnya seperti layaknya akar dan pohon yang mana saling menguatkan antara kedua hal yang lainnya. Layaknya dua sayap burung, suami di sayap kanan dan istri di sayap kiri, yang mana keduanya saling mengepakkan untuk tujuan dan destinasi yang sama, yaitu surga Allah Ta'ala. Sehingga beberapa hal poin ini yang akan kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Yang pertama adalah saling memberikan hadiah. Suami dan istri harus sering-sering memberikan hadiah. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Boleh jadi hadiahnya bukan materi, tapi boleh jadi adalah servis yang kita berikan kepadanya. Wahai istriku, hari ini kau adalah ratunya. Biarkanlah aku memandikan anak-anak kita. Biarkanlah aku mencuci baju hari ini. Biarkanlah aku menjemur baju hari ini. Biarkanlah aku mencuci piring, mencampur ngepel rumah. Kau diam saja hari ini, kau ratu. Coba praktikkan demikian. Satu hari demikian, mungkin pada saat itu dia akan lebih mencintai, lebih lagi daripada kita, dan itu memupukkan hubungan rumah tangga. Karena percintaan bukan hanya soal saya dapat apa, tapi apa yang saya beri. Itu yang menjadi patokan. Maka jangan kita hanya fokus kepada take, apa yang menjadi hak saya, bukan. Permasalahan rumah tangga bukan permasalahan take, tapi how to give, bagaimana saya memberi. Permasalahannya bukan bagaimana saya mendapatkan hak, tapi bagaimana saya menjalankan kewajiban. Sehingga permasalahan hak itu baru dibicarakan di depan hakim, bukan setiap hari dibicarakan permasalahan hak. Hak saya begini, hak saya begini, hak saya begini. Tidak akan berbahagia rumah tangga yang dipenuhi dengan saling menuntut hak satu dengan yang lainnya. Suami saya tidak memenuhi hak saya sebagai seorang istrinya, istri saya tidak memenuhi hak sebagai saya seorang suaminya. Akhirnya pernikahan atau rumah tangga hanyalah seperti kehidupan transaksional yang kalau kamu baik, saya pun baik. Kalau kamu buruk, saya pun buruk. Ketahuilah, kehidupan rumah tangga sama seperti kita berada di sebuah perusahaan yang bernama rumah tangga. Saya dan engkau adalah karyawannya. Kalau saya berbuat baik, maka saya mendapatkan pahala dari yang memiliki rumah tangga ini. Dan kalau engkau berbuat baik, kau pun dapat pahala dan reward dari pemilik rumah tangga ini, itu Allah Ta'ala. Sehingga meskipun saya berbuat baik kepadamu, kau tidak balas perbuatan baik saya tetap mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Begitu pula engkau. Seringkali kita mendapati adanya hubungan transaksional dari pasangan suami istri, dan tidak akan pernah berbahagia hubungan ini. Bukankah Asiyah tetap mendapatkan bangunan di surganya meskipun beristrikan Fir'aun? Tatkala Allah menyatakan dalam surah Tahrim, wa daraballahu mathalan ladzina amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Lihatlah bagaimana Asiyah mendapatkan surganya meskipun pasangannya tidak saleh dan bertakwa. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh mendapatkan surganya meskipun istrinya tidak ikut satu kapal bersamanya. Lihatlah bagaimana Nabi Lut mendapatkan surganya meskipun istrinya tidak ikut bersamanya untuk mendakwahkan dakwah pertentangan kepada LGBT. Menunjukkan bahwa pada dasarnya kita tergantung daripada apa yang kita lakukan kepada pasangan, dan itu pun kalau kita niatkan karena Allah Ta'ala. Maka berlakulah baik kepada pasangan, bukan ingin mendapatkan perhatian pasangan, tapi agar kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Karena kebaikan pasangan akan sirna dan pudar sebagaimana pudarnya cinta, sebagaimana layunya bunga. Maka seperti itulah kebaikan pasangan akan layu dan pudar, tapi pahala dari Allah akan kekal. Oleh karenanya menjadikan
2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya, kata Rasulullah. Rakaat al-fajri khairum min ad-dunya wa fiha. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, karena ibadah itu kekal di surga sedangkan dunia itu fana. Oleh karenanya yang menjadikan boleh jadi satu perlakuan kita kepada pasangan lebih baik daripada dunia seisinya adalah karena dia kita niatkan untuk Allah Ta'ala. Yang kedua, pasangan suami istri hendaknya saling banyak-banyak memuji satu dengan lainnya. Tidak ada salahnya kita keluarkan energi beberapa kata-kata per hari. Tidak ada salahnya kita ucapkan panggilan-panggilan mesra kepadanya. Bukankah energi yang kita keluarkan tatkala memarahinya sama seperti energi yang kita keluarkan saat kata memujinya? Lalu mengapa kita memilih untuk memarahi daripada memuji? Mengapa kita tidak katakan perkataan yang menjejukkan hatinya dan menenteramkan batinnya? Karena perkataan demikianlah yang juga berpahala dan dicontohkan oleh Rasulullah kepada istri-istrinya. Yang ketiga, hendaknya suami tidak pelit kepada istrinya. Suami jangan pelit kepada istrinya. Dahulu ada seorang sahabiat, Fatimah bintu Qais, yang datang kepada Rasulullah. Dia menanyakan kepada Rasulullah tentang 2 orang yang melamar dirinya. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jaham. Maka kata Rasulullah SAW, fa amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu. Jangan nikahi Muawiyah, karena Muawiyah ini tidak punya harta dan dia kadang pelit kepada istri. Wa amma Abu Jahmin fala yad'u 'asahu an 'atiqih. Adapun Abu Jaham tidak pernah meletakkan kayu dari pundaknya. Maksudnya adalah sering safar atau sering mukul kepada istrinya. Maka akhirnya Rasulullah menyuruh Fatimah bintu Qais menikah dengan kecintaan daripada kecintaannya Rasulullah, itu Usamah bin Zaid, hibbuhu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan bahwa pada dasarnya suami yang dimandikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami yang tidak pelit kepada istri. Jangan pelit. Berikan reward terhadap pelayanan dia kepada kita. Berikan hadiah atas jasa dia untuk kita. Telah dia khidmatkan segala hal mengenai dirinya untuk kita, maka janganlah pelit kepadanya. Berikan hadiah, berikan gift. Oleh karena kata para ulama, di antara fikih nafkah yang kita berikan kepada istri, kalau kita berikan nafkah kepada orang tua yang fakir miskin, kita berikan nafkah kita pada anak, itu sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau istri ada sisi dimanja, ya ini sesuai dengan lifestyle-nya suami. Tatkala suami 100 juta, kebutuhan orang tua 5 juta per bulan. Kebutuhan suami punya uang, punya nafkah per bulan 100 juta misalnya. Istri kebutuhannya sesuai ngikutin suami. Adapun orang tua sesuai dengan kebutuhan hidupnya, anak pun sesuai dengan kebutuhan hidupnya, sesuai dengan sandang pangan papan. Sehingga pada dasarnya istri ada dimensi dimanja yang ngikutin daripada lifestyle-nya suami. Kemudian yang keempat adalah pahami sifat pasangan. Pahami daripada kelebihan, pahami daripada kekurangan, dan berusaha untuk mensyukuri segala kelebihannya dan berusaha juga untuk memahami kekurangannya. Sehingga kalau kita lihat lagi, umumnya pasangan kita lebih banyak kebaikan dibandingkan keburukannya. Maka setiap kali kita ingin mendapatkan surga dalam rumah tangga, tulis setiap kebaikan yang dilakukan kepada kita, tulis dalam catatan. Saya sendiri punya catatan kebaikan-kebaikan istri saya. Tatkala sedang ada permasalahan, saya baca hal demikian, ternyata istri saya lebih banyak kebaikan dibandingkan keburukannya. Kebaikanmu tersapukan, atau kesalahanmu tersapukan oleh samudra kebaikanmu, wahai istriku. Begitu seharusnya. Pasangan suami istri harus melihat kebaikan pasangan, jangan lihat keburukan. Makanya kata Rasulullah SAW, la yafraqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan seorang mukmin membenci mukminah, jangan seorang suami membenci istrinya. Kalau dia dapati ada satu hal yang menjengkelkannya, maka dia mencari hal yang lebih baik daripada sifat-sifat tersebut. Kemudian pahami adab safar. Penting pahami adab safar. Di antaranya Rasulullah SAW melarang para suami untuk surprise datang ke istri setelah dia safar tanpa memberitahu istri. Makanya kata Rasulullah SAW supaya para istri mencukur apa yang perlu dicukur dan membersihkan apa yang perlu dibersihkan. Dan supaya istri mempersiapkan hal-hal untuk suaminya ketika dia pulang dari safar. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW ketika pulang dari safar beliau mengabarkan untuk datang, dan beliau juga bersiap untuk bersiwak setiap kali masuk pintu rumah istrinya. Beliau bersiwakan sebelum masuk pintu rumah istrinya. Dan beliau dipakaikan parfum oleh Aisyah. Beliau pernah juga disihir oleh Aisyah, yang menunjukkan bahwa pada dasarnya ada khidmat antara suami kepada istri, istri kepada suami. Kemudian yang keenam, ridha kepada kondisi pasangan.
Ridha kepada kondisi pasangan. Ingat, ketika Anda telah menikahinya, berarti Anda telah ditakdirkan untuknya. Karena kita tidak tahu suatu takdir kecuali telah terjadi. Dan telah terjadi. Berarti kita syukuri selama memang pada dasarnya dia tidak meninggalkan sholat, selama pada dasarnya dia tidak melakukan dosa besar. Adapun kesalahan-kesalahan kecil, kita pun pernah melakukan kesalahan. Makanya suatu ketika dia berbuat salah, suatu ketika kita pun berbuat salah. Selama bukan dalam rangka dosa besar, dan selama kalaupun dosa besar, maka punya tekad untuk bertaubat. Adapun pasangan yang tidak lagi mau sholat, Ustaz, suami saya tidak mau sholat, suami saya sudah main judi online dan klik pinjol. Iya, saya sering dapat pertanyaan seperti ini di dalam majelis-majelis kajian ibu-ibu. Ustaz, suami saya tidak lagi sholat. Maka saya katakan, ingatkanlah untuk sholat dan nasihatilah. Kalau tidak dengan lisan kita, pinjam lisan orang lain. Sekiranya orang tersebut atau suami tersebut tidak mau lagi menerima nasihat dan tidak mau lagi bertekad untuk taubat, maka ketahuilah wanita muslimah hanya pantas mendapatkan laki-laki muslim yang taat dan sholat. Tidak pantas wanita taat bersuamikan laki-laki yang tidak sholat, tidak pantas. Karena sungguhnya Allah sendiri menyatakan, at-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki baik hanya untuk perempuan yang baik, dan laki-laki buruk hanya untuk perempuan yang buruk. Sehingga ujung-ujungnya, kalau suami saja yang taat, suami istri tidak taat, atau sebaliknya istri yang taat, suami tidak taat, akan Allah pisahkan juga. Sebagaimana Allah pisahkan Asia dengan Fir'aun, sebagaimana Allah pisahkan Nabi Nuh dengan istrinya, sebagaimana Allah pisahkan Nabi Lut dengan istrinya, akan Allah pisahkan. Akan Allah pisahkan. Cepat atau lambat, suka tidak suka, ridho atau tidak ridho, akan Allah pisahkan juga suami yang taat dengan istri yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Sehingga dalam adab safar ini, jangan terlalu lama bersafar. Sehingga saya menyarankan bagi yang memiliki hubungan LDM, long distance marriage, yang jauh, sering baru pulang 2 bulan sekali, baru pulang 3 bulan sekali, baru pulang 4 bulan sekali, atau berlayar yang baru pulang itu setahun sekali, maka ketahuilah sebaiknya kita mencari pekerjaan yang tidak perlu kita bersafar, tidak perlu jauh-jauh. Karena dahulu ada seorang wanita di zaman Umar bin Khattab yang bersyair, berdendangkan syair, kalau bukan karena takut kepada Allah, niscaya ranjang-ranjang ini akan bergetar. Maksudnya wanita ini sudah tidak tahan lagi untuk berhubungan dengan suaminya. Karena suaminya, berapa lama seorang wanita itu kuat untuk tidak berhubungan dengan suaminya? Kata Hafsah 4 bulan. Wahai ayah, 4 bulan. Maka akhirnya setiap kali Umar mengutus pasukan untuk berperang, maka Umar pun menyuruh mereka untuk kembali gantian ekspedisi militer dengan pasukan yang baru. 4 bulan pulang, 4 bulan pulang. Berarti menunjukkan bahwa pada dasarnya hubungan hal demikian harus ada hak kepada istri, hak kepada istri. Kemudian yang ke-6, yang ke-7, jalani hidup dengan qanaah. Kecukupan dan kebahagiaan itu dengan qanaah. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i, "Idza kunta dza qalbin qunu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un." Kalau kita berhati qanaah, maka kita dengan raja-raja dunia itu sama. Karena pada akhirnya kebahagiaan bukan pada harta dan benda, kebahagiaan pada rasa cukup. Rasa cukup. Bukankah Rasulullah adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini? Sedangkan perabotan di rumah tangganya hanya terhitung beberapa saja. Tidur di atas tikar beralaskan daripada pelepah kurma. Tikar beliau bukan tikar warna-warni seperti kita, tapi beliau adalah orang paling berbahagia di muka bumi. Berbahagia di muka bumi. Kebahagiaan bukan pada materi, kebahagiaan bukan pada luas dan megahnya rumah, tapi kebahagiaan pada rasa cukup. Rasa cukup. Atap rumah beliau itu sebagaimana Hasan Basri pernah masuk ke rumahnya tatkala Rasul sudah wafat tentunya di zaman tabi'in, maka atap beliau itu tanpa dijinjit kita, apalagi tanpa loncat, tersentuh oleh tangan. Berarti pendek atap beliau. Atap rumah beliau pendek, hadirin sekalian. Tapi beliau orang paling berbahagia di muka bumi. Sehingga qanaa'ah dengan apa yang kita miliki hari ini. Karena apa yang kita miliki hari ini itulah pemberian terbesar dari apa yang Allah takdirkan untuk kita. Katakanlah radina qismatal jabbar fina, sebagaimana perkataan Abu Hanifah. Kami ridha dengan pemberian Allah, kami ridha dengan pembagian Allah. Pembagiannya yang menciptakan kita, dialah yang mengetahui kadar rezeki kita. Seandainya kita tidak tahu letak rezeki kita di mana, maka rezeki kita tahu letak kita di mana. Maka ridhalah terhadap ketetapan Allah. Jangan kita risaukan dan keluhkan apa yang belum kita punya, tapi syukuri apa yang kita punya. Jangan compare dengan yang lain. Meskipun rumput tetangga seolah terlihat lebih indah dibandingkan rumput sendiri,
tapi tetap saja syukuri dari apa-apa yang Allah titipkan kepada kita di amanah. Sebabnya pasangan kita adalah amanah, bukan kita yang memilikinya. Anak kita adalah amanah, bukan kita yang memilikinya. Bahkan diri kita pun adalah amanah atas diri kita sendiri, karena kita tidak memiliki diri kita sendiri. Dialah Rabb yang menciptakan, memiliki, mengatur, menguasai. Semua hal diatur oleh Allah, semua hal dimiliki oleh Allah, semua hal dikuasai oleh Allah, termasuk diri kita, termasuk pasangan kita, termasuk istri kita, termasuk anak kita. Orang tua kita pun dia bukan milik kita, tapi dia milik Allah. Yang suatu ketika Allah ingin mengambilnya secara paksa, maka kita memberikannya secara sukarela, karena dia bukan milik kita. Kita sedang diamanahi dan dititipi, hadirin sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah sering mengalah. Ingat, yang menang adalah yang mengalah, bukan yang menang adalah yang membuat pasangan menangis. Sehingga membuat pasangan menangis bukanlah tujuan. Jangan sampai akhir perdebatan adalah tangisan. Jangan sampai. Tujuannya adalah agar banyak-banyak mengalah. Sebagaimana piring yang pecah di rumahnya Aisyah, tatkala ada pembantu daripada Zainab bintu Jahsyin mengirimkan makanan ke rumahnya Aisyah, maka Rasulullah SAW pun tidak marah kepada Aisyah. Maka Rasulullah hanya berkata kepada sahabat yang hadir menjadi tamu saat itu, Rasulullah hanya mengatakan, apa? Laqarat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Tidak marah kepada Aisyah. Sehingga dalam menghadapi konflik rumah tangga, tidak semuanya dilevelkan pada satu level yang sama. Terkadang butuh dilevel-levelkan. Ada masalah yang cukup diselesaikan dengan senyuman, maka selesaikan dengan senyuman. Ada masalah yang diselesaikan dengan cara dialog, maka dialog. Sebagaimana Rasul dialog kepada Sofiyah. Kalau Sofiyah membenci Rasulullah karena ayahnya, suaminya terbunuh di dalam medan perang, maka Rasulullah mengingatkan kembali sampai-sampai kata Sofiyah, sungguh tidak ada wajah yang lebih aku cintai hari ini melebihi wajah Rasulullah SAW. Dan terkadang pun butuh dengan penyelesaian ditegur secara tegas. Sebagaimana Rasulullah menegaskan kepada Hafsah untuk mengatakan ittaqillah ya Hafsah, bertakwalah wahai Hafsah. Dan Rasulullah bahkan pernah menceraikan Hafsah dan diminta rujuk lagi oleh malaikat Jibril, raji' Hafsah fa innaha sawamah qawamah. Rujuklah kepada Hafsah, karena Hafsah adalah orang yang senang berpuasa dan senang untuk salat malam. Kemudian yang berikutnya adalah jangan besokkan masalah. Seringkali masalah ini ditumpuk-tumpukan sebagaimana tumpukan gunung yang menjadi bumerang pada saat waktunya. Selesaikan masalah. Diskusi, ngobrol, jangan lari dari masalah. Sehingga hubungan rumah tangga pasti akan selalu ada masalah. Yang kemudian, hormati orang tua pasangan. Sehingga seringkali saya diminta untuk menasihati pernikahan, maka saya katakan tujuan dari pernikahan Anda berdua adalah untuk semakin membuat pasangan Anda berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai adanya pernikahan semakin jauh kita dari orang tua kita, semakin berdurhaka kita kepada orang tua kita. Seringkali istri cemburu kepada mertuanya dan menjauhkan suaminya dengan berbakti kepada ibunya sendiri. Maka jangan jadikan pasangan kita durhaka kepada orang tuanya. Ridholah. Karena suamimu punya kewajiban juga untuk berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana dia memiliki hikmat atas dirimu untuk menafkahi dirimu. Dan begitu pula suami. Terkadang dirinya, istrinya menginginkan untuk mengunjungi orang tuanya atau mertua kita, maka izinkanlah. Karena pada akhirnya kita pun memiliki orang tua baru, yang mana mertua adalah bagian daripada mahram yang mu'abbad, yang di selamanya menjadi mahram kita. Oleh karena itu hormati pasangan orang tua. Kemudian tahan emosi. Betapa banyak marah yang kita sesali. Jangan buat janji ketika sedang bahagia, dan jangan beri keputusan ketika sedang marah. Karena kedua hal ini yang menjadikan rumah tangga cepat hancur dan sirna. Disebabkan karena emosi yang tak tersulut lagi. Karena kita marah, dan itu adalah bagian daripada gangguan syaitan. Sehingga Rasulullah ketika ditanya tentang amalan apa yang paling baik untuknya, Rasulullah mengulang 3 kali, la taghdab. Jangan marah. Jangan marah maksudnya adalah marah yang membuat kita meninggikan suara dan berlaku lagi tidak bijak. Adapun marah yang sifatnya tidak meninggikan suara dan tidak mengucapkan kalimat laknat, beliau pun pernah marah. Beliau pernah marah kepada Mu'adz. Tatkala Mu'adz salat maghrib baca surat Al-Baqarah, maka ditegur oleh Rasulullah SAW. Fatanun anta ya Mu'adz, kau ini buat fitnah wahai Mu'adz. Pernah marah beliau, tapi marahnya bukan meninggikan suara dan marah pada tempatnya. Sehingga terkadang beliau pun mengerutkan dahinya ketika ada hal yang beliau tidak suka. Beliau pun pernah menegur daripada Anas bin Malik. Tatkala ketika disuruh oleh Rasulullah SAW, Anas malah ke pasar untuk main karena masih kecil, wajar. Ya. Dan hal demikian yang menjadikan pada dasarnya oleh karena itu Rasulullah SAW mengetahui porsi marahnya seperti apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah
memanjakan indera pasangan. Sehingga pasangan suami istri perlu memiliki kewajiban untuk memanjakan indera pasangan. 3 yang dimanjakan istri kepada suami: pandangannya, perutnya, dan mohon maaf kemaluannya. 3 hal ini yang menjadikan suami ridha. Sebagaimana Ummu Sulaim, tatkala anak daripada Abu Talha meninggal, lagi sakit, Abu Talha sedang keluar, maka Ummu Sulaim mendapati anaknya telah meninggal dunia. Maka dia tidak segera langsung bicarakan kepada Abu Talha. Dia justru malah memandikan anak yang telah wafat. Dia selimuti dan dia jadikan sebagai malam itu untuk berkhidmat kepada suaminya. Kemudian dia masak masakan paling enak untuk suaminya. Dia puaskan suami dari pandangannya karena tampilan yang menawan, dan dia berhubungan dengan suaminya di malam itu. Dia puaskan 3 perkara. Baru setelah suami tenang, kondisi sudah tidak ada lagi kegelisahan, dikatakan, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu ada satu keluarga yang dititipi oleh tetangga tentang perabotan rumahnya. Kemudian ketika tetangganya meminta perabotan tersebut, keluarga ini tidak mau memberikannya. Dia zalim, bagaimana mungkin dia tidak mau memberikan apa yang dititipkan kepadanya? Wahai suamiku, sesungguhnya anak kita adalah titipan Allah, maka dia telah mengambilnya. Maka akhirnya Abu Talha mengatakan kisah ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun membenarkan perlakuan daripada Ummu Sulaim dan mendoakan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dan suaminya pada malam itu. Maka lahirlah dari hubungan di malam itu, yaitu Abdullah bin Abi Talha, seorang tabi'in yang masyhur dan seorang anak yang mulia kepada orang tuanya. Pintu daripada apa? Memuliakan suami dan menghormati suami, memanjakan suami dari 3 indera. Begitu pula suami, istri pun punya hak untuk kita mendapatkan wangi dari tubuh kita. Makanya Rasulullah SAW pakai siwak sebelum masuk rumah. Beliau pakai parfum kepada istri-istrinya. Maka wahai suami, kalau mau bertemu istri minimal cek dulu ketiak kita. Ya, cek dulu. Kemudian usahakan kita berada dalam kondisi yang tidak ada bau mulut. Seringlah siwakan. Karena pada akhirnya hal inilah yang menjadikan pasangan kita terganggu. Bahkan malaikat saja bisa terganggu gara-gara aroma tubuh kita ketika di masjid. Fa innal malaikata tata'adza bihi bima yata'adza bani Adam, kata Rasulullah. Makanya dilarang kita makan bawang mentah kalau mau pergi ke masjid. Karena itu bisa membuat bau kanan kiri. Dan malaikat pasti terganggu, apalagi pasangan kita yang sering kali kita berduaan dengannya, sering kali kita mengobrol di hadap-hadapan dengannya, sering kali kita peluk tubuhnya. Apatah lagi mereka memiliki hak. Oleh karena dahulu Abdullah bin Abbas setiap kali mau bertemu dengan istrinya, maka Abdullah bin Abbas pun rapih-rapih dan menggunakan parfum untuk seluruh tubuhnya. Ketika ditanyakan, mengapa engkau berbuat demikian? Saya mengingat firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan, walahun mithul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak sebagaimana kita punya hak atas mereka untuk berbuat baik dan untuk penampilan baik untuk mereka. Demikian kajian kita pada maghrib kali ini. Semoga sedikit bermanfaat. Tadi disampaikan sampai 7:30, sehingga ada sisa 10 menit lagi untuk tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin bertanya, maka kami silahkan. Allah Ta'ala alam. Ada 4 pertanyaan dari Ahmad masuk. Masya Allah, fadhal. Satu-satu atau langsung? Satu-satu. Assalamualaikum Ustaz, apakah seorang istri harus terus bertahan dengan suami yang futurnya kebablasan, yang tadinya taat pada Allah hingga anak kagum dan mau dijadikan istri, tapi saat ini berubah berperangai kasar hingga maksiat, yaitu merokok, minum khamr hingga berzina, yang sering anak ingatkan tapi tetap belum bisa? Apakah Anda harus tetap bertahan dengan suami yang seperti itu? Jazakallah. Dia tentu pasangan adalah cobaan bagi kita, sehingga pada akhirnya Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran bahwa anak-anak, harta dan keluarga bagian daripada cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, cobaan dan ujian. Tatkala mendapati pasangan yang melakukan dosa besar, ingat dosa besar tadi seperti minum khamr, berzina, merokok, dosa besar, maka ketahuilah tatkala sudah diingatkan tidak ada itikad untuk berbuat baik, sudah diminta untuk islah, yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma, tidak mau juga untuk berislah, tidak mau berbuat baik, maka ketahuilah bahwa perceraian bukan suatu hal yang buruk. Saya katakan talak bukan suatu hal yang buruk, khulu bukan suatu hal yang buruk ketika memang ada maslahatnya. Sehingga para ulama mengatakan meskipun hukum daripada asal perceraian itu dibenci oleh Allah, tetapi dia bisa memiliki hukum 5 perkara.
Terkadang bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Ya'tarihi al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah, kata para ulama. Hukumnya menuju kepada 5 hukum. Sehingga tatkala mendapati pasangan yang sudah tidak lagi menjalankan perintah Allah dan tidak lagi menjauhkan larangan Allah, ketahuilah bahwa boleh jadi yang terbaik adalah berpisah. Tapi ingat, saya tidak bermudah-mudahan menyarankan hal demikian. Tetaplah lakukan langkah-langkah terlebih dahulu. Jangan cepat gegabah. Karena wanita yang meminta cerai dari suaminya, tatkala suaminya tidak ada alasan yang cukup untuk bercerai, maka dia, kata Rasulullah, faharamun 'alaiha raihatul jannah. Haram baginya mencium aroma syurga. Ayyum imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi mab'sin, haramun 'alaiha raihatul jannah. Haram baginya mencium aroma surga. Yang aroma surga itu baru bisa dapat dirasakan dari jarak sekian tahun, yang menunjukkan bahwa aromanya sudah tercium dari jarak ratusan tahun. Itu pun tidak dapat tercium bagi mereka yang minta cerai tanpa ada alasan. Sehingga kata-kata cerai bagi para suami istri, kuncinya ini kita masukkan ke dalam berangkas kita kunci lagi, kita masukkan kunci lagi sampai kita buka ketika kondisi mendesak. Tidak bermudah-mudahan mengucapkan kalimat cerai. Makanya kata para ulama, seandainya kata cerai itu dipersilakan bagi para wanita, mungkin para wanita akan mengatakan, saya akan menceraikanmu sejumlah bintang di langit. Saking wanita itu senang minta cerai. Maka para suami, gentlenya Anda bukan dengan bermudah-mudahan ya udah kita cerai aja, enggak. Gentlenya suami adalah dengan cara dia mampu mengendalikan emosi dan dia tidak mudah-mudahan untuk mengucap kata cerai. Suami adalah qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehingga justru Anda jangan cepat-cepat menuruti istri Anda tatkala dia minta cerai. Sehingga ucapkanlah tatkala mendesak saja. Wallahu alam. Suami saya baru silakan. meninggal 100 hari yang lalu. Saya tidak bisa sedikitpun untuk melupakannya. Semoga Allah memberi saya kekuatan. Apakah saya salah jika saya mengatakan bahwa saya tidak akan menikah lagi? Iya. Itu diulang lagi pertanyaannya biar perempuan juga. Oh iya. Tadi katanya saya kehilangan suami saya 100 hari yang lalu dan saya masih mencintainya. Apakah dosa kalau saya tidak menikah lagi? Jawabannya, seandainya Anda tidak darurat untuk menikah lagi, maka tidak masalah ketika tidak menikah lagi. Sebagaimana Ummu Darda yang tidak menikah lagi selepas wafatnya Abu Darda. Karena Ummu Darda dikatakan kepada Abu Darda untuk jangan menikah lagi karena ingin menjadikan suaminya sebagai suami di surga. Karena sebagaimana kata Rasulullah SAW, ayu mamra'atin nakahat fama tazawjuha fatazawwaju ba'daha fahiya di akhir azwajiha. Setiap perempuan yang dia menikah kemudian suaminya meninggal, kemudian dia menikah lagi, maka dia akan bersama suami terakhirnya. Oleh karenanya Ummu Darda tidak mau menikah lagi karena ingin bersama Abu Darda di surga. Begitu pula yang dilakukan oleh ibu mertua kami. Ayah mertua kami wafat 2019 sebelum Covid, dan ibu mertua kami tidak mau menikah lagi. Karena ayah mertua kami bilang kepada ibu mertua kami untuk, Jamilah jangan kamu menikah lagi, saya ingin bersama kamu di surga. Seperti itu bilangnya. Dan disampaikan kepada istri kami yang akhirnya sampai sekarang tidak menikah lagi. Sehingga boleh. Tapi sekiranya hal ini ada maslahatannya untuk menafkahi anak-anak kita, meskipun suami kita yang baru tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anak tirinya, tapi menjadi suatu kebaikan kalau mau menafkahi. Saya punya anak, maka maukah kau menafkahi juga anak-anakku? Dan demikian. Dan tidak masalah kalau dia itu kebaikan yang sangat besar. Tapi sekiranya ada kemaslahatan untuk menikah lagi, maka baik, sangat baik. Apalagi di zaman fitnah sekarang, yang mana tidak sedikit kami dapati fitnah juga ada pada, para janda. Ada pada janda fitnah itu. Sehingga ketika Anda menikah lagi, maka ini bisa menghindarkan dari Anda dari fitnah. Ya, Allahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undian, ya, oke, ya. Undian dalam bahasa Arab namanya qur'ah.
secara hukum kalau dia digunakan untuk tadi ya, digunakan untuk hal-hal yang berkemaslahatan, maka diperbolehkan. Tapi kalau untuk permainan undian tersebut ya, permainan yang tidak ada faedahnya, makanya para ulama itu membahas perincian mengenai main dadu yang tidak ada faedahnya. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan sampai derajat haram. Karena pada akhirnya tidak ada faedah, dikatakan seperti maisir, apalagi sampai melalaikan zikrullah dan salat. Adapun dalam perkara-perkara tadi, maka umumnya Rasulullah SAW itu menggilir istrinya. Beliau menggilir istrinya, dan setiap istri memiliki jatah 1 hari 1 malam. 1 malam setiap istri, kecuali Aisyah punya 2 malam. Dari mana? Satunya dari Saudah memberikan jatah malamnya kepada Aisyah. Jadi Aisyah itu dapat 2 jatah malam, karena Saudah sudah cukup usia senja sehingga tidak mampu lagi untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Sehingga dalam perkara demikian umumnya pada kondisi safar, ketika kalau Anda memang berpoligami. Tapi pada akhirnya yang sudah pernah maka tidak masuk ikutan undian lagi. Sehingga nggak bisa nantinya yang sudah ikut undian terus dapat terus akhirnya. Enggak, karena di sisi dibagi jatah. Tapi yang urutannya itu boleh pakai undian. Boleh pakai undian urutannya. Tapi adapun jatahnya itu tidak berulang-ulang kali. Karena pada akhirnya ada jatah urutan ini. Makanya ada fikih mengenai ta'adud ini. Sehingga fikih ini harus dipelajari sebelum semangat. Karena seringkali banyak di antara kita yang mau tapi tidak mampu, atau mampu tapi tidak mau. Oleh karenanya kalau kurban kemarin banyak yang mampu tapi tidak mau. Kalau poligami banyak yang mau tapi tidak mampu. Ya, makanya harus belajar. Jangan sampai semangat bercanda poligami tapi tidak belajar fikih ta'adud. Ada fikihnya. Kalau misalkan menikahi janda berapa bermalam harinya? Ada 3 hari. Kalau menikahi yang bikir perawan 7 hari di awal pernikahan. Kemudian jatah giliran malamnya. Kemudian bagaimana ketika siangnya, bagaimana ketika malamnya. Itu ada fikihnya tersendiri. Ya. Makanya umumnya yang berbicara belum bisa mengamalkan. Ya. Allahu a'lam. Silakan. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah mendengarkan sebuah pengajian tentang hadis bahwa istri umat kemana-mana ini. Tapi pada akhir-akhir ini saya mendengar ada pengajian yang lain mengatakan bahwa hadis ini adalah doa. Karena apa? Sebenarnya banyak bahasa yang memakai seperti hadis ini dipakai untuk alasan marah suami. Ya. Tapi tentang marahnya istrinya Umar pada Umar itu banyak seperti apa? Ya, bagus pertanyaannya. Yang pertama tadi ada bertanya bagaimana kedudukan hadis yang menerangkan bahwa ada istri-istri Umar yang memarahi Umar bin Khattab dan Umar tidak memarahinya balik atau mendiamkannya. Yang pertama, betul, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran rujukan. Apatah lagi untuk meninggikan suara di hadapan suami, apatah lagi untuk memarah-marahi suami, maka tidak bisa menyandarkan kepada hadis ini. Kalaupun seandainya hadis ini benar, maka kita tahu semua amalus sahabah laisa bihujjah. Amalan satu orang sahabat bukanlah sebagian daripada hujjah. Ijma'nya sahabat baru hujjah, sepakat para ulama, ijma' sahabat baru hujjah. Tapi amal seorang sahabat ini menurut jumhur ulama bukan sebagai hujjah. Sehingga tatkala ada sahabat yang membuat suatu kesalahan, tidak kita jadikan sebagai rujukan ketika masih ada sahabat yang berbuat sebaliknya, kan gitu. Oleh karenanya seandainya benar pun maka tidak dijadikan sebagai rujukan. Apalagi istrinya bukan Umarnya. Memang betul kalau mengenai Umar, Rasulullah pernah mengatakan lau yuti'u Abu Bakr wa Umar yarshudu. Kalau mereka taat kepada Abu Bakar dan Umar maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya, sehingga Umar dan Abu Bakar ijtihadnya terkadang sesuai dengan wahyu dari Allah. Sehingga ada namanya muwafaqatu Umar. Hal-hal yang di-request oleh Umar dan di-approve oleh Allah. Seperti Umar itu minta ayat hijab, wajibnya hijab, maka Allah turunkan wajibnya hijab. Di tahun ketiga Hijriyah. Umar minta khamr diharamkan, maka khamr Allah haramkan. Umar minta ada perintah syariat salat di belakang maqam Ibrahim, maka ada salat perintah di belakang maqam Ibrahim. Ada muwafaqatu Umar. Tapi ada pun mengenai istri, lagi perlakuan istri sahabat itu tidaklah menjadi suatu kaidah dalil. Seandainya itu sahih. Tapi yang kami dapati dari penjelasan para ulama, dari berbagai literatur yang kami baca, hadis
atau asar dari perlakuan tersebut tidaklah sahih dari Umar. Demikian, wallahu alam. Baik, karena sudah jam 7:30, kita cukupkan sampai sini. Sekiranya ada yang benar, maka itu datang dari Allah. Adapun yang keliru, maka dari saya pribadi saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.